Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang penata laksanaan medis gangguan sistem integumen. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang kita pernah membahas tentang patofisiologi sistem integumen. Nah, ini adalah lanjutan dari materi tersebut ya. Nanti kita akan bahas tentang penata laksanaan medis gangguan sistem integumen meliputi gangguan luka bakar, herpes, dermatitis, morbus Hansen, pasien dengan IMS, pasien dengan akne atau jerawat ya, pasien dengan tinea, lalu pasien dengan pedikulosis dan dandruff. Namun seperti biasanya sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang penata laksanaan medis pasien dengan luka bakar. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu penata laksanaan medis pasien dengan luka bakar. Penata laksanaan pada pasien dengan luka bakar. Pasien luka bakar harus dievaluasi secara sistematik. Prioritas utama adalah mempertahankan jalan nafas tetap paten, ventilasi yang efektif, dan mendukung sirkulasi sistemik. Intubasi endotrachea dilakukan pada pasien yang menderita luka bakar berat atau kecurigaan adanya jejas inhalasi atau luka bakar di jalan nafas atas. Intubasi dapat tidak dilakukan bila telah terjadi edem luka bakar atau pemberian cairan resusitasi yang terlampaui banyak. Pada pasien luka bakar, intubasi orotrachea dan nasotrachea lebih dipilih daripada tracheostomi. Pasien dengan luka bakar saja biasanya hipertensi. Adanya hipotensi awal yang tidak dapat dijelaskan atau adanya tanda-tanda hipovolemia sistemik pada pasien luka bakar menimbulkan kecurigaan adanya jejas tersembunyi. Oleh karena itu, setelah mempertahankan ABC, prioritas berikutnya adalah mendiagnosis dan menata laksana jejas lain, yaitu meliputi trauma tumpul atau tajam yang mengancam nyawa. Riwayat terjadinya luka bermanfaat untuk mencari trauma terkait dan kemungkinan adanya jejas inhalasi. Informasi riwayat penyakit dahulu, penggunaan obat, dan alergi juga penting dalam evaluasi awal. Pakaian pasien dibuka semua permukaan tubuh dinilai. Pemeriksaan radiologik pada tulang belakang cervical, pelvis, dan torak dapat membantu mengevaluasi adanya kemungkinan trauma tumpul. Setelah mengeksklusi jejas signifikan lainnya, luka bakar dievaluasi. Terlepas dari luasnya area jejas, dua hal yang harus dilakukan sebelum dilakukan transfer pasien adalah mempertahankan ventilasi adekuat dan jika diindikasikan melepas dari ekskar yang mengkontriksi. Selanjutnya, tata laksana resusitasi luka bakar akan kita bahas di slide berikutnya. Berikutnya kita akan bahas tentang tata laksana resusitasi luka bakar. Ada 3 tata laksana resusitasi luka bakar. Yang pertama adalah tata laksana resusitasi jalan nafas, yang kedua tata laksana resusitasi cairan, dan yang ketiga tata laksana resusitasi nutrisi. Yang pertama kita akan bahas tentang tata laksana resusitasi jalan nafas, meliputi intubasi, krikotiroidotomi, pemberian oksigen 100%, perawatan jalan nafas, penghisapan sekret, pemberian terapi inhalasi, bilasan bronkoalveolar, perawatan rehabilitatif untuk respirasi, eskarotomi pada dinding torak yang bertujuan untuk memperbaiki kompliansi paru. Intubasi adalah tindakan intubasi dikerjakan sebelum edem mukosa menimbulkan manifestasi obstruksi. Tujuan intubasi mempertahankan jalan nafas dan sebagai fasilitas pemeliharaan jalan nafas. Krikotiroidotomi bertujuan sama dengan intubasi, hanya saja dianggap terlalu agresif dan menimbulkan morbiditas lebih besar dibanding intubasi. Krikotiroidotomi memperkecil dead space, memperbesar tidal volume, lebih mudah mengerjakan bilasan bronkoalveolar, dan pasien dapat berbicara jika dibanding dengan intubasi. Kemudian pemberian oksigen 100% bertujuan untuk menyediakan kebutuhan oksigen jika terdapat patologi jalan nafas yang menghalangi suplai oksigen.
Hati-hati dalam pemberian oksigen dosis besar karena dapat menimbulkan stres oksidatif, sehingga akan terbentuk radikal bebas yang bersifat vasodilator dan modulator sepsis. Kemudian lakukanlah perawatan jalan nafas, penghisapan sekret atau dengan secara berkala, lalu pemberian terapi inhalasi, bertujuan mengupayakan suasana udara yang lebih baik di dalam lumen jalan nafas dan mencairkan sekret kental sehingga mudah dikeluarkan. Terapi inhalasi umumnya menggunakan cairan dasar natrium klorida 0,9% ditambah dengan bronkodilator bila perlu. Selain itu, bisa juga ditambahkan zat dengan khasiat tertentu seperti atropin sulfat untuk menurunkan produksi sekret. Natrium bikarbonat yaitu mengatasi asidosis seluler dan steroid ini masih kontroversial. Lalu lakukan bilasan bronkoalveolar, perawatan rehabilitatif untuk respirasi dan eskarotomi. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata laksana resusitasi cairan. Resusitasi cairan diberikan dengan tujuan preservasi perfusi yang adekuat dan seimbang di seluruh pembuluh darah vaskuler regional, sehingga iskemia jaringan tidak terjadi pada setiap organ sistemik. Selain itu, cairan diberikan agar dapat meminimalisasi dan eliminasi cairan bebas yang tidak diperlukan. Optimalisasi status volume dan komposisi intravaskuler untuk menjamin survival atau maksimal dari seluruh sel, serta meminimalisasi respon inflamasi dan hipermetabolik dengan menggunakan kelebihan dan keuntungan dari berbagai macam cairan seperti kristaloid, hipertonik, koloid, dan sebagainya pada waktu yang tepat. Dengan adanya resusitasi cairan yang tepat, kita dapat mengupayakan stabilisasi pasien secepat mungkin kembali ke kondisi fisiologik dalam persiapan menghadapi intervensi bedah seawal mungkin. Resusitasi cairan dilakukan dengan memberikan cairan pengganti. Ada beberapa cara untuk menghitung kebutuhan cairan ini. Yang pertama dengan cara Evan, yaitu luas luka bakar dalam persen kali berat badan dalam kilogram menjadi mililiter NaCl per 24 jam. Yang kedua, luas luka bakar dalam persen kali berat badan dalam kilogram menjadi mililiter plasma per 24 jam. cc glukosa 5% per 24 jam. Separuh dari jumlah 1 tambah 2 tambah 3 diberikan dalam 8 jam pertama, sisanya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Pada hari kedua diberikan setengah jumlah cairan hari pertama, pada hari ketiga diberikan setengah jumlah cairan hari kedua. Jadi rumus ketiganya ini digunakan lalu dijumlahkan, kemudian pemberiannya diberikan dalam 8 jam pertama. Sisanya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Lalu untuk hari keduanya diberikan setengah jumlah cairan hari pertama, hari ketiganya diberikan setengah jumlah cairan di hari kedua. Lalu dengan cara Baxter, yaitu luas luka bakar dalam persen kali berat badan dalam kilogram kali 4 ml. Separuh dari jumlah cairan diberikan dalam 8 jam pertama, sisanya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Pada hari kedua diberikan setengah jumlah cairan dari hari pertama, pada hari ketiga diberikan setengah jumlah cairan hari kedua. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang resusitasi nutrisi. Ini dia ya, resusitasi nutrisi. Pada pasien luka bakar, pemberian nutrisi secara enteral sebaiknya dilakukan sejak dini dan pasien tidak perlu dipuasakan. Bila pasien tidak sadar, maka pemberian nutrisi dapat melalui nasogastrik tube atau NGT. Nutrisi yang diberikan sebaiknya mengandung 10-15% protein, 50-60% karbohidrat, dan 25-30% lemak. Pemberian nutrisi sejak awal ini dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya atrofi fili usus. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang perawatan luka bakar. Perawatan luka bakar. Umumnya untuk menghilangkan rasa nyeri dari luka bakar atau kombustio digunakan morfin dalam dosis kecil secara intravena.
Untuk dosis dewasa awal 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan dan maintenance 5 sampai 20 mg per 70 kg setiap 4 jam. Sedangkan dosis anak-anak 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan setiap 4 jam. Tetapi ada juga yang menyatakan pemberian metadon 5-10 mg dosis dewasa setiap 8 jam merupakan terapi penghilang nyeri kronik yang bagus untuk semua pasien luka bakar dewasa. Jika pasien masih merasakan nyeri walau dengan pemberian morfin atau metadon, dapat juga diberikan benzodiazepin sebagai tambahan. Terapi pembedahan pada luka bakar ada eksisi dini dan skin graft. Eksisi dini adalah tindakan pembuangan jaringan nekrosis dan debris atau debridement yang dilakukan dalam waktu kurang dari 7 hari, biasanya hari ke-5 sampai hari ke-7 pasca cedera termis. Dasar dari tindakan ini adalah yang pertama, mengupayakan proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Dengan dibuangnya jaringan nekrosis, debris, dan ekskar, proses inflamasi tidak akan berlangsung lebih lama dan segera dilanjutkan proses fibroplasia. Pada daerah sekitar luka bakar umumnya terjadi edem. Hal ini akan menghambat aliran darah dari arteri yang dapat mengakibatkan terjadinya iskemik pada jaringan tersebut ataupun menghambat proses penyembuhan dari luka tersebut. Dengan semakin lama waktu terlepasnya eskar, semakin lama juga waktu yang diperlukan untuk penyembuhan. Memutus rantai proses inflamasi yang dapat berlanjut menjadi komplikasi luka bakar. Hal ini didasarkan atas jaringan nekrosis yang melepaskan burn toxic lipid protein kompleks yang menginduksi dilepasnya mediator inflamasi. Yang ketiga, semakin lama penundaan tindakan eksisi, semakin banyaknya proses angiogenesis yang terjadi dan vasodilatasi di sekitar luka. Hal ini mengakibatkan banyaknya darah keluar saat dilakukan tindakan operasi. Selain itu, penundaan eksisi akan meningkatkan risiko kolonisasi mikroorganisme patogen yang akan menghambat pemulihan graft dan juga eskar yang melembut membuat tindakan eksisi semakin sulit. Tindakan eksisi dini disertai anestesi baik lokal maupun general dan pemberian cairan melalui infus. Tindakan eksisi dini ini digunakan untuk mengatasi kasus luka bakar derajat 2 dalam dan derajat 3. Tindakan ini diikuti tindakan hemostasis dan juga skin grafting. Dianjurkan split thickness skin grafting. Tindakan ini juga tidak akan mengurangi mortalitas pada pasien luka bakar yang luas. Kriteria penata laksanaan eksisi dini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kasus luka bakar dalam yang diperkirakan mengalami penyembuhan lebih dari 3 minggu. Kondisi fisik yang memungkinkan untuk menjalani operasi besar, tidak ada masalah dengan proses pembekuan darah, tersedia donor yang cukup untuk menutupi permukaan terbuka yang timbul. Eksisi dini diutamakan dilakukan pada daerah luka sekitar batang tubuh posterior. Eksisi dini terdiri dari eksisi tangensial dan eksisi fasial. Eksisi tangensial adalah suatu teknik yang mengeksisi jaringan yang terluka lapis demi lapis sampai dijumpai permukaan yang mengeluarkan darah atau endpoint. Adapun alat-alat yang digunakan dapat bermacam-macam, yaitu pisau golian atau Hamli yang digunakan pada luka bakar dengan luas permukaan luka yang kecil. Sedangkan pisau Watson maupun mesin yang dapat memotong jaringan kulit per lapis dermatom digunakan untuk luka bakar yang luas. Permukaan kulit yang dilakukan tindakan ini tidak boleh melebihi 25% dari seluruh luas permukaan tubuh. Untuk memperkecil perdarahan dapat dilakukan hemostasis, yaitu dengan tourniquet sebelum dilakukan eksisi atau pemberian larutan epinefrin 1:100.000 pada daerah yang dieksisi. Setelah dilakukan hal-hal tersebut, baru dilakukan skin graft. Keuntungan dari teknik ini adalah didapatnya fungsi optimal dari kulit dan keuntungan dari segi kosmetik. Kerugian dari teknik ini adalah perdarahan dengan jumlah yang banyak dan endpoint bedah yang sulit ditentukan.
Eksisi fasial adalah teknik yang mengeksisi jaringan yang terluka sampai lapisan fasia. Teknik ini digunakan pada kasus luka bakar dengan ketebalan penuh yang sangat luas atau luka bakar yang sangat dalam. Alat yang digunakan pada teknik ini adalah pisau scalpel, mesin pemotong. Adapun keuntungan dan kerugian dari teknik ini adalah untuk keuntungannya lebih mudah dikerjakan, cepat, perdarahan tidak banyak, endpoint yang lebih mudah ditentukan. Sedangkan kerugian di bidang kosmetik, peningkatan risiko cedera pada saraf-saraf superficial atau sekitarnya, dan edem pada bagian distal dari eksisi. Lalu tindakan yang berikutnya adalah skin grafting. Skin grafting adalah metode penutupan luka sederhana. Tujuan dari metode ini adalah menghentikan evaporate head loss, mengupayakan agar proses penyembuhan terjadi sesuai dengan waktunya, melindungi jaringan yang terluka. Skin grafting harus dilakukan secepatnya setelah dilakukan eksisi pada luka bakar pasien. Kulit yang digunakan dapat berupa kulit produk sintesis, kulit manusia yang berasal dari tubuh manusia lain yang telah diproses maupun berasal dari permukaan tubuh lain dari pasien sendiri atau autograft. Daerah tubuh yang biasa digunakan sebagai daerah donor autograft adalah paha, bokong, dan perut. Teknik mendapatkan kulit pasien secara autograft dapat dilakukan secara split thickness skin graft atau full thickness skin graft. Bedanya dari teknik-teknik tersebut adalah lapisan-lapisan kulit yang diambil sebagai donor. Untuk memaksimalkan penggunaan kulit donor tersebut, kulit donor tersebut dapat diregangkan dan dibuat lubang-lubang pada kulit donor, seperti jaring-jaring dengan perbandingan tertentu sekitar 1:1 sampai 1:6 dengan mesin. Metode ini disebut mass grafting. Ketebalan dari kulit donor tergantung dari lokasi luka yang akan dilakukan grafting, usia pasien, keparahan luka, dan telah dilakukannya pengambilan kulit donor sebelumnya. Pengambilan kulit donor ini dapat dilakukan dengan mesin dermatom ataupun dengan manual dengan pisau Hamli atau Gonlan. Sebelum dilakukan pengambilan donor diberikan juga vasokonstriktor atau larutan epinefrin dan juga anestesi. Prosedur operasi skin grafting sering menjumpai masalah yang dihasilkan dari eksisi luka bakar pasien, di mana terdapat perdarahan dan hematom setelah dilakukannya eksisi, sehingga pelekatan kulit donor juga akan terhambat. Oleh karenanya, pengendalian perdarahan sangat diperlukan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyatuan kulit donor dengan jaringan yang mau dilakukan grafting. Yang pertama, kulit donor harus tipis mungkin. Pastikan kontak antara kulit donor dengan bed jaringan yang dilakukan grafting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara cegah gerakan geser, baik dengan pembalut elastik atau balut tekan, dan drainase yang baik. Gunakan kasa adsorbent. Ini dia adalah prosedur yang bisa dilakukan pada saat melakukan operasi skin grafting. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penata laksanaan medis pasien herpes. Pengobatan untuk pasien herpes yang pertama ada pengobatan topikal. Pada stadium vesikular diberi bedak salisil 2% atau bedak kocok kalamin untuk mencegah vesikel pecah. 2. Bila vesikel pecah dan basah diberikan kompres terbuka dengan larutan antiseptik atau kompres dingin dengan larutan burou 3 kali sehari selama 20 menit. Apabila lesi berkrusta dan agak basah dapat diberikan salep antibiotik, misalnya dengan diberikan basitrasin, polisporin untuk mencegah infeksi sekunder selama 3 kali sehari. Lalu bisa juga diberikan pengobatan sistemik. Drug of choice-nya adalah asiklovir yang dapat mengintervensi sintesis virus dan replikasinya. Meski tidak menyembuhkan infeksi herpes, namun dapat menurunkan keparahan penyakit dan nyeri. Dapat diberikan secara oral, topikal, atau parenteral. Pemberian lebih efektif pada hari pertama dan kedua pasca kemunculan vesikel, namun hanya memiliki efek yang kecil terhadap postherpetic neuralgia.
Antiviral lain yang dianjurkan adalah vidarabin, ya, dapat diberikan lewat infus intravena atau salep mata. Lalu yang ketiga, kortikosteroid dapat digunakan untuk menurunkan respon inflamasi dan efektif, namun penggunaannya masih kontroversi karena dapat menurunkan penyembuhan dan menekan respon imun. Yang keempat, analgesik non-narkotik dan narkotik diresepkan untuk manajemen nyeri, dan antihistamin diberikan untuk penyembuhan pruritus. Selanjutnya, penderita dengan keluhan mata. Keterlibatan seluruh mata atau ujung hidung yang menunjukkan hubungan dengan cabang nasosiliaris nervus ophthalmicus harus ditangani dengan konsultasi oftalmologis. Dapat diobati dengan salep mata steroid topikal dan midriatik. Antivirus juga bisa diberikan kepada kasus penderita dengan keluhan mata. Kemudian neuralgia pasca herpes zoster, bila nyeri masih terasa meskipun sudah diberikan asiklovir pada fase akut, maka dapat diberikan antidepresan trisiklik, misalnya amitriptilin 10 sampai 75 mg per hari. Dan tindak lanjut ketat bagi penanganan nyeri dengan dukungan emosional merupakan bagian terpenting perawatan bedah atau rujukan ke klinik nyeri diperlukan pada neuralgi berat yang tidak teratasi. Pada prinsipnya penanganan dari infeksi herpes simplex itu ada dua macam. Yang pertama terapi spesifik dan yang kedua terapi non spesifik. Untuk terapi spesifik yang pertama yaitu infeksi primer. Bisa diberikan topikal maupun sistemik, ya. Untuk yang topikal contohnya penciclovir krim 1%. Untuk yang sistemik ada valaciclovir tablet 2 gram. Sekali minum dalam 1 hari yang diberikan begitu gejala muncul. Lalu untuk infeksi rekuren, ada terapi rekuren ditujukan untuk mengurangi angka kekambuhan dari herpes genitalis, di mana tingkat kekambuhan berbeda pada tiap individu. Bervariasi dari 2 kali per tahun hingga lebih dari 6 kali per tahun. Terdapat 2 macam terapi dalam mengobati infeksi rekuren, yaitu terapi episodik dan terapi supresif. Berikut contoh terapi episodik dan terapi supresif. Untuk yang episodik ada aciclovir, valaciclovir, ada famciclovir. Untuk yang supresif ada aciclovir, famciclovir, valaciclovir, dan valaciclovir 1 gram. Ini hanya contoh saja, nanti Anda sifatnya adalah kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat. Lalu yang berikutnya ada terapi non-spesifik. Pengobatan non-spesifik ditujukan untuk memperingan gejala yang timbul berupa nyeri dan rasa gatal. Rasa nyeri dan gejala lain bervariasi sehingga pemberian analgetik, antipiretik, dan antipruritus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Zat-zat pengering yang bersifat antiseptik juga dibutuhkan untuk lesi yang basah berupa iodium povidon secara topikal untuk mengeringkan lesi, mencegah infeksi sekunder dan mempercepat waktu penyembuhan. Selain itu, pemberian antibiotik atau cotrimoxazole dapat pula diberikan untuk mencegah infeksi sekunder. Tujuan dari terapi tersebut masing-masing adalah untuk mempercepat proses penyembuhan, meringankan gejala prodromal, dan menurunkan angka penularan. Topik yang ketiga yaitu penata laksanaan medis pasien dermatitis. Penata laksanaan medis pasien dermatitis pada prinsipnya penata laksanaannya yang baik adalah dengan mengidentifikasi penyebab dan menyarankan pasien untuk menghindarinya, terapi individual yang sesuai dengan tahap penyakitnya, dan perlindungan pada kulit. Yang pertama adalah pencegahan. Merupakan hal yang sangat penting pada penata laksanaan dermatitis kontak iritan dan kontak alergik. Di lingkungan rumah, beberapa hal dapat dilaksanakan, misalnya penggunaan sarung tangan karet diganti dengan sarung tangan plastik, menggunakan mesin cuci, sikat bergagang panjang, dan penggunaan deterjen. Kemudian untuk pengobatannya ada pengobatan topikal, Obat-obat topikal yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengobatan dermatitis, yaitu bila basah diberikan terapi basah atau kompres terbuka, bila kering berikan terapi kering
Makin akut penyakit, makin rendah prosentase bahan aktif. Bila akut, berikan kompres. Bila subakut, diberikan losio, pasta, krim, atau linimentum, atau biasa disebut pasta pendingin. Bila kronik, berikan salep. Bila basah, berikan kompres. Bila kering superficial, diberi bedak kocok, krim, atau pasta. Bila kering di dalam, diberi salep. Medikamentosa topikal saja dapat diberikan pada kasus-kasus ringan. Jenis-jenisnya antara lain ada kortikosteroid. Kortikosteroid mempunyai peranan penting dalam sistem imun. Pemberian topikal akan menghambat reaksi aferen dan eferen dari dermatitis kontak alergik. Steroid menghambat aktivasi dan proliferasi spesifik antigen. Ini mungkin disebabkan karena efek langsung pada sel penyaji antigen dan sel T. Pemberian steroid topikal pada kulit menyebabkan hilangnya molekul CD1 dan HLA-DR sel Langerhans, sehingga sel Langerhans kehilangan fungsi penyaji antigennya. Juga menghalangi pelepasan IL-2 oleh sel T. Dengan demikian, proliferasi sel T dihambat. Efek imunodular atau imunomodulator ini meniadakan respon imun yang terjadi dalam proses dermatitis kontak. Dengan demikian, efek terapeutik. Jenis yang dapat diberikan adalah hidrokortison 2,5%, halsinosid atau halsinonid, ya, dan triamcinolone acetonid. Cara pemakaian topikal dengan menggosok secara lembut untuk meningkatkan penetrasi obat dan mempercepat penyembuhan. Dapat dilakukan secara tertutup dengan film plastik selama 6-10 jam setiap hari. Maksudnya pakai transparan film ya, ditutup dengan transparan film. Perlu diperhatikan timbulnya efek samping berupa potensiasi, atrofi kulit, dan erupsi akneiformis. Selanjutnya bisa dilakukan dengan radiasi. Radiasi ultraviolet. Sinar ultraviolet juga mempunyai efek terapeutik dalam dermatitis kontak melalui sistem imun. Paparan ultraviolet di kulit mengakibatkan hilangnya fungsi sel Langerhans dan menginduksi timbulnya sel penyaji antigen yang berasal dari sumsum tulang yang dapat mengaktifasi sel T suppressor. Paparan ultraviolet di kulit mengakibatkan hilangnya molekul permukaan sel Langerhans, CDI dan HLA-DR, sehingga menghilangkan fungsi penyaji antigennya. Kombinasi 8-methoxypesoralen dan UVA, PUVA dapat menekan reaksi peradangan dan imunitas. Secara imunologis dan histologis, PUVA akan mengurangi ketebalan epidermis, menurunkan jumlah sel Langerhans di epidermis, sel mas di dermis, dan infiltrasi mononuklear. Fase induksi dan elisitasi dapat diblok oleh UVB. Melalui mekanisme yang diperantarai TNF, maka jumlah HLA-DR plus dari sel Langerhans akan sangat berkurang jumlahnya dan sel Langerhans menjadi tolerogenik. UVB juga merangsang ekspresi ICAM1 pada keratinosit dan sel Langerhans. Berikutnya siklosporin A. Pemberian siklosporin A topikal menghambat elisitasi dari hipersensitivitas kontak pada marmut percobaan, tapi pada manusia hanya memberikan efek minimal, mungkin disebabkan oleh kurangnya absorpsi atau inaktivasi dari obat di epidermis atau dermis. Kemudian berikan juga antibiotik dan antimikotika, lalu berikan juga imunosupresif. Selanjutnya kita akan bahas pengobatan secara sistemik. Pengobatan sistemik bertujuan untuk mengontrol rasa gatal atau edema, juga pada kasus-kasus sedang atau berat pada keadaan akut atau kronik. Jenis-jenisnya meliputi antihistamin, kortikosteroid, siklosporin, pentoxifilin, FK506 atau nama lainnya tacrolimus. Kemudian Ca++ antagonis,
lalu ada derivat vitamin D3, ada SDIET ASM 981. Nah, berikut adalah asuhan antardisiplin untuk kasus dermatitis. Yang pertama adalah pemberian obat topikal dan mandi terapeutik. Berikutnya, bila karena hipersensitivitas terhadap alergen, hindari iritan atau alergen, misalnya lingkungan, makanan, atau obat-obatan yang dicurigai menyebabkan dermatitis. Kemudian diagnosis, uji gores dan pemeriksaan intradermal digunakan untuk mengidentifikasi alergen spesifik. Medikasi bergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Bila ringan, biasanya diberikan obat-obatan antipruritik. Bila berat, pemberian antihistamin oral untuk mengontrol rasa gatal, kortikosteroid oral atau topikal, balutan basah untuk lesi yang merembes. Lalu antiinfeksi topikal bila perlu. Kompres dingin untuk mengurangi peradangan. Asuhan keperawatannya kita fokuskan pada pemberian informasi untuk perawatan sendiri di rumah. Misalnya pada saat memanfaatkan obat atau terapi, kita tekankan bahwa obat-obatan dan terapi itu biasanya difokuskan untuk mengurangi gejala gatal, bengkak gitu ya, kemerahan ataupun nyeri ya. Kemudian kulit kering yang meningkat itu menstimulus timbulnya pruritus ya. Kemudian kalau sudah ada pruritus pasti ada timbul rasa gatal dan ingin menggaruk. Nah, garukan yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan ekskoriasi ya, menyebabkan lesi. Kemudian ini akan menyebabkan tingginya risiko infeksi. Nah, mungkin perlu mengubah diet atau lingkungan untuk menghindari kontak alergen. Ketika menggunakan steroid, gunakan selapis tipis pada kulit yang lembab dan digunakan sehabis mandi. Bila balutan oklusif atau transparan film ya, jadi gunakan transparan film dengan waktu yang memang disesuaikan dengan indikasinya ya. Bila harus diganti, segeralah diganti ya. Kemudian menggunakan kortikosteroid oral, jangan berhenti mendadak. Ikuti instruksi dengan menurunkan dosis secara bertahap. Jadi harus sesuai dengan advis ya, harus sesuai dengan dosisnya, kapan penggunaannya gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan resep ya. Kemudian hindari penggunaan steroid topikal wajah lebih dari 2 minggu. Ini akan menyebabkan risiko sindrom adiksi steroid. Kemudian antihistamin menyebabkan kantuk, sehingga pada saat mengkonsumsi obat yang mengandung antihistamin, hindari penggunaan bersama dengan konsumsi alkohol dan jangan sampai setelah mengkonsumsi obat ini berkendara ya. Jadi perlu istirahat yang cukup ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita akan bahas tentang penata laksanaan medis Morbus Hansen. Tujuan utama program pemberantasan kusta adalah menyembuhkan pasien kusta dan mencegah timbulnya cacat, serta memutuskan mata rantai penularan dari pasien kusta, terutama tipe yang menular kepada orang lain untuk menurunkan insiden penyakit. Program multidrug terapi dengan kombinasi rifampicin, clofazimine, dan DDS dimulai tahun 1981. Program ini bertujuan untuk mengatasi resistensi Dapsone yang semakin meningkat, mengurangi ketidaktaatan pasien, menurunkan angka putus obat, dan mengeliminasi persistensi kuman kusta dalam jaringan. Regimen pengobatan MDT di Indonesia sesuai rekomendasi WHO adalah sebagai berikut. Ada tipe B, ada tipe MB. Untuk yang tipe B, jenis obat dan dosis untuk dewasa ada rifampicin 600 mg per bulan diminum di depan petugas ya. Kemudian ada DSS tablet 100 mg per hari diminum di rumah. Lalu pengobatan 6 dosis diselesaikan dalam 6-9 bulan. Dan setelah selesai minum 6 dosis dinyatakan
release from treatment atau berhenti minum obat kusta meskipun secara klinis lesinya masih aktif. Menurut WHO tidak lagi dinyatakan RFT tetapi menggunakan istilah completion of treatment cure dan pasien tidak lagi dalam pengawasan. Lalu untuk tipe B, jenis obat dan dosisnya, yang pertama dari vampicin 600 mg per bulan diminum di depan petugas. Lalu ada clofazimin 300 mg per bulan diminum di depan petugas, dilanjutkan dengan clofazimin 50 mg per hari diminumnya di rumah. Lalu DSS 100 mg per hari diminum di rumah. Pengobatan 24 dosis diselesaikan dalam waktu maksimal 36 bulan. Sesudah selesai minum 24 dosis dinyatakan RFT meskipun secara klinis lesinya masih aktif dan pemeriksaan bakterinya masih positif. Menurut WHO, pengobatan EMB diberikan untuk 12 dosis yang diselesaikan dalam 12-18 bulan dan pasien langsung dinyatakan RFT. Selanjutnya, penata laksanaan medis pasien IMS. Yang pertama, sifilis ya. Penderita sifilis diberi antibiotik penisilin. Ini adalah obat yang paling efektif ya. Bagi yang alergi penisilin diberikan tetrasiklin 4 kali 500 mg per hari atau eritromisin 4 kali 500 mg per hari atau doksisiklin 2 kali 100 mg per hari. Lama pengobatan 15 hari bagi S1 dan S2 dan 30 hari untuk stadium laten. Eritromisin diberikan bagi ibu hamil. Efektivitasnya masih meragukan. Doksisiklin memiliki tingkat absorpsi lebih baik dari tetrasiklin yaitu 90-100%. Sedangkan tetrasiklin hanya 60-80%. Obat lain adalah golongan cefalosporin, misalnya cefalexin 4 kali 500 mg per hari selama 15 hari dan cefaloridin memberi hasil baik pada sifilis dini serta asitromisin dapat digunakan untuk S1 dan S2. Penata laksanaan IMS yang kedua yaitu penata laksanaan gonor. Ini meliputi penata laksanaan medis dan non medis. Untuk yang medis ya, walaupun semua gonokokus sebelumnya sangat sensitif terhadap penisilin, sekarang banyak strain yang relatif resisten. Terapi penisilin, amoksisiklin, dan tetrasiklin masih tetap merupakan pengobatan pilihan. Untuk sebagian besar infeksi, penisilin G dalam aqua 4,8 unit ditambah 1 gram probonesid per oral sebelum penyuntikan penisilin merupakan pengobatan yang memadai. Spektinomisin berguna untuk penyakit gonokokus yang resisten dan penderita yang peka terhadap penisilin. Dosisnya 2 gram intramuskular untuk pria dan 4 gram untuk wanita. Pengobatan jangka panjang diperlukan untuk endokarditis dan meningitis gonokokus. Untuk yang non medisnya, memberikan pendidikan kepada klien dengan menjelaskan tentang bahaya penyakit menular seksual, pentingnya mematuhi pengobatan yang diberikan, cara penularan PMS dan perlunya pengobatan untuk pasangan seks tetapnya, hindari hubungan seksual sebelum sembuh dan memakai kondom jika tidak dapat dihindari. Cara-cara menghindari infeksi PMS di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan bahas tentang penata laksanaan medis akne atau jerawat. Baik, untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan medis akne atau jerawat. Kita bahas asuhan antardisiplinnya yaitu berikan terapi berdasarkan lokasi khusus dan penampilan lesi. Jika pasien memiliki pustula, lakukan kultur drainase. Kultur ini dilakukan untuk membedakan dermatitis viral atau bakterial dari akne. Jaringan parut dapat dihilangkan dengan dermabrasi atau terapi laser. Ini dia terapi laser ya, atau laser jerawat adalah salah satu bentuk pengobatan yang aman, efektif, efisien, tidak menimbulkan efek samping dan tanpa rasa sakit. Juga tanpa pengelupasan kulit serta tanpa pengeluaran darah.
Proses pengobatan laser ada dua cara. Cara pertama adalah membunuh langsung bakteri penyebab jerawat dan merangsang produksi kolagen yang dapat menghilangkan noda atau skar bekas jerawat. Yang cara kedua adalah dengan memberhentikan produksi minyak yang dikeluarkan kelenjar sebasea. Kemudian proses mikrodermabrasi, alat khusus untuk mengikis lapisan kulit terluar kita. Ada 3 macam alat mikrodermabrasi, diantaranya adalah ada diamond tip, kristal aluminium, dan geometric matrix point. Nah, ini dia penggunaan alat mikrodermabrasi. Yang pertama ada diamond tip, dipergunakan semacam bahan berlian pada ujung handpiece-nya. Mata berlian ini akan bersentuhan langsung dengan kulit pasien, melakukan abrasi sampai lapisan kulit terluar yang sudah mati terkikis habis. Setelah alat mikrodermabrasi ini digunakan, hendaknya ada suatu proses sterilisasi agar terhindar dari risiko penularan penyakit terhadap pasien lainnya. Proses mikrodermabrasi yang berikutnya dengan kristal, yaitu menggunakan mikrokristal aluminium oksida yang telah steril langsung diabrasikan pada kulit wajah dengan menggunakan sebuah selang kecil. Bersamaan dengan itu digunakan pula semacam alat vakum untuk menyedot kembali butiran-butiran kristal aluminium yang telah bercampur dengan kulit yang telah mati selama proses pengikisan. Alat mikrodermabrasi menggunakan geometric matrix point. Alat kecil yang berupa metallic cream menyerupai sebuah logam dengan kekasaran yang merata sehingga mampu mengabrasi kulit secara efektif. Berikutnya kita bahas asuhan antar disiplin untuk klien dengan akne, yaitu dengan pemberian benzoyl peroksida. Benzoyl peroksida ini membantu mencegah kulit mati dan membunuh bakteri pada kulit yang dapat menyebabkan folikel terinfeksi serta mengempiskan komedo. Efek sampingnya meliputi kulit kering dan tegang, gatal atau sensasi menyengat, kemerahan, dan pengelupasan kulit. Nah, contohnya ada Fostek, Acnedome, ya, Benzakel, Clear by Design, Serac BP. Kemudian ada retinoid topikal, bekerja dengan mengurangi produksi sebum dan mencegah sel-sel kulit mati, penyumbatan folikel rambut. Efek samping yang paling umum retinoid topikal adalah iritasi ringan dan menyengat kulit. Contohnya retin A. Lalu ada antibiotik topikal, membantu membunuh bakteri pada kulit yang menginfeksi folikel rambut. Efek sampingnya yaitu iritasi kecil pada kulit, kemerahan, kulit terbakar, dan kulit mengelupas. Contohnya Cleocin T, tetrasiklin, eritromisin, minocycline, ya. Kemudian ada asam azelat, digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk jerawat jika efek samping dari benzoyl peroksida atau retinoid topikal sangat mengganggu atau menyakitkan. Asam azelat bekerja dengan menyingkirkan kulit mati dan membunuh bakteri. Asam azelat tidak membuat kulit sensitif terhadap sinar matahari sehingga tidak harus menghindari paparan sinar matahari. Contohnya Azelaic. Selanjutnya kita akan bahas tentang penata laksanaan tinea, ya. Ini saya mencantumkan asuhan keperawatan atau diagnosa, saya cantumkan intervensi, ya. Intervensinya diantaranya ada yang berkaitan dengan penata laksanaan medis karena sifatnya kolaboratif. Baik, untuk tinea biasanya itu muncul nyeri, ya, berhubungan dengan adanya infeksi oleh jamur dermatofit. Maka intervensi yang dipersiapkan yaitu gunakan terapi distraksi dan metode pereda nyeri. Kemudian lakukan rendam air hangat dan kolaborasi pemberian obat topikal maupun sistemik untuk mengurangi respon nyerinya.
Selanjutnya ada gangguan citra diri. Ini biasanya penata laksanaan medisnya memang tidak ada ya, hanya ada sifatnya kolaboratif ya, misalnya pada ahli psikolog ya, untuk mengatasi masalah gangguan citra diri pasien. Baik, intervensi-intervensi yang perlu kita persiapkan, misalnya yang pertama beri penjelasan tentang perawatan diri atau pemberi perawatan, lalu biarkan individu mengekspresikan perasaannya dan siapkan orang terdekat terhadap perubahan fisik dan emosional. Bila perlu ya, datangkan psikolog untuk menenangkan ataupun psikolog untuk melakukan konseling kepada klien agar tidak terjadi gangguan citra diri. Kemudian berikutnya ada penata laksanaan medis pedikulosis dan dandruff. Yang pertama, pengobatan pedikulosis capitis. Ini tujuannya adalah memusnahkan semua kutu dan telur serta mengobati infeksi sekunder. Pengobatan terbaik ialah secara topikal dengan Malaysian 0,5% atau 1 dalam bentuk lotion atau spray. Caranya, malam sebelum tidur rambut dicuci dengan sampo, kemudian dipakai lotion Malaysian, lalu kepala ditutup dengan kain. Keesokan harinya rambut dicuci lagi dengan sampo, lalu disisir dengan sisir yang halus dan rapat, namanya serit. Pengobatan ini dapat diulang lagi seminggu kemudian. Jika masih terdapat kutu atau telur, maka bisa diulang lagi, dan tapi ada kelemahannya, obat ini sulit didapat. Di Indonesia, obat yang mudah didapat dan cukup efektif adalah krim gamma benzen heksaklorida atau Gamexan 1% ya. Cara pemakaiannya adalah setelah dioleskan lalu didiamkan 12 jam. Kemudian dicuci dan disisir dengan serit agar semua kutu dan telur terlepas. Jika masih terdapat telur, seminggu kemudian bisa diulangi dengan cara yang sama. Obat lain ada zilbenzoat 25%, dipakai dengan cara yang sama. Dan pada keadaan infeksi sekunder yang berat, sebaiknya rambut dicukur. Infeksi sekunder diobati dulu dengan antibiotik sistemik dan topikal, dan kemudian disusul dengan pemberian obat di atas dalam bentuk sampo. Higien merupakan syarat agar tidak terjadi residif atau residif ya. Jadi tidak terulang lagi ya. Jadi klien wajib menjaga kebersihan diri. Kemudian untuk pedikulosis yang terdapat di bagian tubuh atau pedikulosis corporis, biasanya pengobatannya diberikan krim Gamexan 1% yang dioleskan tipis di seluruh tubuh dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu penderita disuruh mandi. Jika masih belum sembuh, diulangi lagi 4 hari kemudian. Obat lain ada emulsi benzilbenzoat 25% dan bubukan Malaysian 2%. Pakaian bisa juga direbus atau disetrika. Ini maksudnya untuk membunuh telur dan kutu yang ada menempel pada pakaiannya. Jika terdapat infeksi sekunder, diobati dengan antibiotik secara sistemik ataupun topikal. Selanjutnya, penata laksanaan yang terakhir yaitu penata laksanaan dandruff atau ketombe. Nah, ini dia ya, penata laksanaan dandruff atau ketombe. Yang pertama, dari segi keperawatan, lakukan masase pada kulit kepala saat keramas. Jadi kita edukasi pasien untuk melakukan masase pada saat keramas. Lalu berikan diet rendah lemak. Lalu berikan health education agar klien istirahatnya cukup, mengurangi rokok dan minum minuman keras. Lalu secara umum berikan sampo anti ketombe, berikan solusi topikal terbinafin 1%. Topikal terbinafin 1% ini efektif untuk terapi dermatitis boroik pada kulit kepala. Jika kulit kepala tertutupi oleh squama difus dan tebal, squama itu adalah lapisan tanduk dari epidermis mati yang menumpuk pada kulit yang dapat berkembang sebagai akibat perubahan inflamasi. Dapat dihilangkan dengan memberikan minyak mineral hangat atau minyak zaitun pada kulit kepala dan dibersihkan dengan deterjen seperti dishwashing liquid atau sampo tar beberapa jam setelahnya. Nah, demikian teman-teman ya
pembahasan kita tentang penata laksanaan Dendraft. Ya, semoga bermanfaat. Dari Bu Tria, mohon maaf kurang lebihnya. Lalu berikutnya adalah referensi yang Bu Triana gunakan untuk menyusun materi ini, ya. Tapi masih banyak lagi sumber-sumber yang bisa Anda baca, ya, untuk memperkaya ilmu yang Anda ingin dapati. Sekian dari Bu Tria, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.